Aku Neisa, bersama 4 sahabatku Ilena, Dika, Diki, dan Nino, pergi berlibur selama seminggu ke sebuah villa milik Ibu Lea, yang terletak di tengah bukit terpencil. Villa di Bukit Sunyi. Langit mulai menguning saat mobil kami mulai mendaki jalan sempit berbatu menuju villa yang katanya tenang dan tersembunyi. Kata-kata yang diucapkan Ilena dengan antusias ketika menemukan tempat ini lewat internet. Tapi bagiku, tempat ini terlalu sunyi. Terlalu jauh dari pemukiman. Terlalu sepi untuk disebut tempat liburan. Akhirnya sampai juga. Ucap Nino sambil menggeliat, tangannya menunjuk ke depan. Tuh villanya. Keren, kan? Aku menatap ke arah yang ditunjuk Nino. Sebuah bangunan tua 2 lantai berdiri megah di ujung bukit, dikelilingi pepohonan tinggi dan kabut yang mulai turun perlahan. Halamannya luas, tapi tidak terawat, rumput menjulang liar, dan beberapa patung batu berdiri di sudut-sudut taman, tampak seperti menatap siapa saja yang datang. Aku nggak ngangka villanya segini tua, bisikku ke Ilena yang duduk di sampingku. Ia hanya terkekeh. Justru itu yang bikin seru. Estetik, horor-horor klasik gitu. Horor. Aku mengernyit. Dika yang duduk di belakang hanya menatap keluar jendela dengan wajah datar. Sedangkan Diki langsung melompat keluar begitu mobil berhenti. Woi, kita liburan. Jangan pada suram dong. Kami menurunkan koper dan tas masing-masing. Saat kami melangkah ke pintu depan, terdengar suara derit kayu dari arah dalam. Pintu terbuka perlahan, dan dari dalam muncul seorang wanita tua dengan senyum kaku dan tatapan tajam yang terasa dingin. Selamat datang, anak-anak. Aku Ibu Lea. Kalian pasti Neisa dan kawan-kawan, ya. Ucapnya sambil memperhatikan kami satu persatu. Benar, Bu. Terima kasih sudah menerima kami, jawabku sopan. Villa ini cukup tua, jadi mungkin ada suara-suara aneh. Tapi jangan takut, mereka hanya teman yang menjaga tempat ini, ujarnya sambil terkekeh pelan. Matanya tetap menatapku. Aku menelan ludah. Teman, kami dipersilakan masuk. Interior villa itu seperti rumah masa kolonial, dengan tangga kayu besar di tengah dan banyak lukisan kuno tergantung di dinding. Dingin. Meski matahari masih terlihat, di dalam sini seperti malam. Udara lembab, dan aroma kayu lapuk bercampur dupa memenuhi udara. Silakan pilih kamar kalian. Tapi ingat, kata Ibu Lea sambil menunjuk ke arah lorong gelap di ujung, jangan masuk ke ruangan paling ujung, ya. Itu, bukan untuk kalian. Seketika itu, seluruh tubuhku merinding. Entah kenapa, kata-kata itu terasa seperti peringatan atau kutukan. Aku menoleh ke teman-temanku. Mereka tampak santai. Tapi dalam hati kecilku, ada sesuatu yang mengatakan tempat ini menyimpan sesuatu. Sesuatu yang seharusnya tidak kami bangunkan. Kami memasuki villa satu persatu. Lantai kayunya berderit tiap kali diinjak, seolah memberi salam sambut yang seram. Di dinding tergantung lukisan-lukisan besar berbingkai emas, gambarnya tidak jelas. Sosok-sosok manusia dengan mata kosong, sebagian wajah mereka seolah terhapus oleh waktu. Ibu Lea berjalan pelan di depan kami, roknya menyapu lantai, bunyinya seperti gesekan tikus di lorong kosong. Silakan beristirahat, hari masih sore, kalian bisa mengeksplorasi halaman. Tapi ingat, malam hari jangan keluar villa, ya, katanya tanpa menoleh. Aku menelan ludah. Kenapa, Bu? Ia berhenti sejenak. Karena hutan di bukit ini tidak mengenal manusia, dan manusia tidak mengenal apa yang hidup di sana. Ia tersenyum, tapi senyumnya dingin, hambar, seolah hanya formalitas. Kami semua dipersilakan memilih kamar sendiri. Aku memilih kamar di lantai atas yang menghadap ke arah hutan. Dika dan Diki mengambil kamar di sebelahku, Ilena dan Nino di ujung. Tapi saat hendak menaiki tangga, aku melihat satu pintu di bawah yang tertutup rapat dengan rantai besar melilit gagangnya. Bu Lea,
Itu ruangan apa? Tanya Ilena penasaran. Ibu Lea menjawab cepat. Ruangan itu tidak boleh dibuka. Sudah lama dikunci. Bahaya kalau kalian masuk. Bahaya untuk kalian, bukan untuk ruangan itu. Jawaban yang aneh. Tapi karena semua sudah kelelahan, kami tidak terlalu mempermasalahkannya. Malam mulai turun. Kami berkumpul di ruang tengah. Ilena menyiapkan mie instan, Nino memutar musik dari ponsel, dan Diki mencoba mencari sinyal, tapi nihil. Kayaknya tempat ini anti teknologi, deh. Gumam Diki kesal. Saat sedang makan, kami mendengar suara pelan seperti seseorang sedang menyapu lantai di atas. Padahal, semua dari kami ada di ruang tengah. Kami saling menatap. Bu Lea, di atas ada siapa lagi ya? Tanya Dika. Tak ada, jawabnya pelan dari dapur. Mungkin itu hanya penghuni lama yang sedang bersih-bersih. Kami semua terdiam. Dinginnya ruangan terasa menggigit. Setelah makan, aku kembali ke kamarku. Sebelum tidur, aku memandangi hutan gelap dari balik jendela. Ada kabut menggantung di atas pepohonan, dan aku melihat sekelebat bayangan hitam berlari di antara batang-batang pohon. Cepat-cepat aku tutup tirai. Detak jantungku berpacu. Malam itu, aku bermimpi tentang sebuah ritual. 5 orang berdiri melingkar, tangan mereka saling berpegangan. Di tengah lingkaran, ada api membara, dan di hadapannya berdiri wanita tua dengan rambut panjang menggantung, menyanyikan sesuatu dengan bahasa yang tak ku mengerti. Ketika aku terbangun, jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Ada suara yang samar terdengar dari luar kamarku. Selamat datang kembali. Pagi itu matahari muncul malu-malu di balik kabut. Suara burung pun tak terdengar. Hanya gemerisik dedaunan dan gesekan angin yang seolah menyanyikan lagu sunyi. Kami sarapan di ruang tengah. Ibu Lea menyajikan bubur hangat dengan telur rebus. Tapi entah kenapa, aromanya sedikit amis, seperti daging yang sudah terlalu lama disimpan. Diki diam-diam menyingkirkan piringnya, Ilena hanya menyendok sedikit. Aku punya ide, kata Nino, mencoba mencairkan suasana. Besok malam, sebelum kita pulang, gimana kalau kita bikin api unggun di halaman belakang? Sekalian barbekue jagung. Aku setuju, sahut Ilena ceria. Udah lama nggak bakar-bakaran di tengah alam kayak gini. Besok malam ya, tanyaku sambil menatap mereka. Entah kenapa, aku merasa ada ketegangan di udara sejak tadi malam. Mimpi itu masih membekas. Besok malam sebelum pulang terlalu mepet, kata Dika pelan. Gimana kalau malam ini aja? Aku menoleh padanya. Suaranya agak serak, wajahnya terlihat lesu. Tapi dia jarang bersuara, jadi yang lain pun tak terlalu memperhatikan. Akhirnya kami sepakat, malam ini, malam ketiga, kami akan membuat api unggun. Siang itu, kami berbagi tugas. Aku tetap di villa menyiapkan alat dan makanan. Sementara Nino, Diki, Ilena, dan Dika berangkat ke hutan kecil di belakang villa mencari kayu bakar. Aku sempat menawarkan diri untuk ikut, tapi Dika menolak halus. Di sini aja, Nes. Nggak usah ikut, hutan ini aneh, katanya tanpa menatapku. Aku hanya mengangguk, meski perasaanku tidak enak. Jam menunjukkan pukul 16. Aku menata jagung, sosis, dan beberapa peralatan. Ibu Lia lewat di belakangku sambil mengusap meja. Kamu sendiri di villa? Iya, teman-teman ke hutan cari kayu, jawabku. Ia mengangguk, tapi kemudian ia berkata lirih, hampir seperti gumaman, semoga mereka kembali. Aku menoleh cepat, maksudnya, Bu. Namun Ibu Lea sudah berlalu begitu saja ke lorong gelap, tanpa menjawab. Menjelang maghrib, kabut mulai turun lebih cepat dari biasanya. Langit terlihat aneh, jingga kehitaman. Aku mulai resah. Jam menunjukkan pukul 18.30, lalu pukul 19, dan pukul 20. Tidak ada satupun dari mereka yang kembali.
Malam ketiga seharusnya menjadi malam yang menyenangkan. Aku sudah menyiapkan jagung mentega, sosis, dan minuman. Tenda kecil untuk duduk-duduk di halaman belakang juga sudah dipasang. Tapi waktu terus berjalan, dan teman-temanku belum kembali dari hutan. Pukul 18, kabut mulai turun dari sela pepohonan. Angin meniupkan daun-daun kering ke halaman. Langit mendung, seolah menunggu sesuatu terjadi. Aku menunggu di depan villa, memandangi jalur kecil di balik pohon-pohon. Tidak ada satupun bayangan muncul. Pukul 19, aku mulai gelisah. Ponselku tetap tak ada sinyal. Aku menyalakan lampu halaman dan kembali ke dapur. Bahkan Ibu Lea pun tidak kelihatan sejak sore tadi. Villa terasa terlalu hening. Pukul 20, aku keluar lagi. Malam mulai menggigit. Hatiku dipenuhi rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Aku berjalan maju beberapa langkah ke arah hutan, tapi tak berani terlalu jauh. Rasanya seperti ada yang memperhatikan dari balik pepohonan gelap itu. Tepat pukul 21, suara langkah terdengar. Aku menoleh. 4 sosok muncul dari balik kabut. Nino di depan, membawa ikatan kayu. Diki menyusul di belakangnya, tertawa kecil. Ilena terlihat lelah, tapi tersenyum saat melihatku. Tapi Dika berjalan paling belakang, tertunduk, wajahnya pucat, dan matanya kosong. Mau mati ya kita? Nyasar hampir 2 jam. Celetuk Diki sambil meletakkan kayu ke tanah. Sorry, Nes, hutan itu serem banget. Kita nemu jalan setapak aneh, kata Ilena sambil menyender di pagar kayu. Aku khawatir banget. Kalian kenapa baru balik? Kataku kesal. Udah jam 9 malam. Nino tertawa kecil. Serius deh. Kita kayak jalan muter-muter. Dika sempat jatuh ke semak, makanya dia diem terus. Aku menatap Dika yang masih berdiri diam, memegangi lengan kirinya. Dika, kamu nggak apa-apa. Ia mengangkat kepala pelan. Bibirnya bergetar, lalu ia berkata dengan suara lirih. Kita seharusnya nggak pulang, Neisa. Aku tercekat. Apa maksudmu? Namun sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, Ibu Lea muncul dari dalam villa. Senyumnya tipis dan dingin. Anak-anak sudah kembali. Bagus, semuanya sudah lengkap. Ia menatap Dika sejenak, lalu pandangannya berpindah padaku. Ayo masuk, api unggun bisa dibuat nanti malam. Tapi jangan terlalu malam, ya, nanti ada yang ikut berkumpul. Aku menggigil. Ada yang ikut berkumpul. Aku menoleh sekali lagi ke arah Dika. Matanya basah, seolah ingin menangis. Tapi ia tetap diam. Malam ketiga, mereka kembali. Tapi entah mengapa, terasa seperti bukan mereka yang sebenarnya. Malam itu villa kembali sunyi. Kami duduk di ruang tengah menatap api unggun kecil yang nyaris padam. Tidak ada yang banyak bicara. Bahkan Diki dan Nino yang biasanya ramai, tampak lelah. Ilena menguap dan memutuskan naik lebih dulu ke kamar. Dika masih diam. Bahkan jagung panggang yang biasanya jadi favoritnya, tak disentuh sedikit pun. Aku masih memikirkan ucapannya semalam. Seharusnya kita nggak balik. Kenapa Dika bilang begitu? Apa yang sebenarnya terjadi di hutan? Sekitar pukul 23, aku memutuskan kembali ke kamar. Angin malam berdesir pelan lewat sela-sela jendela kayu tua. Dingin. Terlalu dingin untuk ukuran musim panas. Aku membungkus tubuhku dengan selimut dan mencoba memejamkan mata, tapi tak bisa. Entah kenapa, malam ini terasa berbeda. Udara terlalu sunyi, hening yang menusuk. Lalu, aku membuka mata lebar-lebar. Itu suara tangisan perempuan. Pelan, lirih namun memilukan. Seperti seseorang yang menahan derita bertahun-tahun dan baru malam ini ia meledak. Suara itu berasal dari kamar mandi.